Satu tapak, dua tapak, tiga tapak. Kita berjumpa lagi dengan Jario Story Official. Ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Oke. Nah, ini lihat-lihat ya. Banyak buahnya. Ini semangat saya kalau buah kopinya seperti ini semua. Wah. Aduh, itu di dalamnya juga banyak ini buahnya. Enggak yang di luar aja, di dalam banyak, karena ini kan kopi tua, jadi di dalamnya itu sangat banyak buahnya. Kegembiraan para pekebun atau petani itu ketika buahnya itu banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau buahnya banyak itu luar biasa bahagia kalau para petani dan para pekebun kopi ya. Saya keliling sebenarnya sambil cari kopi luwak. Luwak ya sebenarnya, cuman nggak ada, orang belum merah ya, belum ada kopi luwaknya. Biasanya kalau habis dia panen, kayak kok misalkan udah panen raya gitu, misalkan banyak yang sudah merah, itu banyak itu kopi-kopi yang dimakan oleh hewan luwak ya. Dan itu luwaknya itu kita ambil, kita proses ya, kita cuci, kita jadikan untuk produk kopi gayo luwak juga, tambahan sedikit sih. Kalau bahan lainnya ya beli ya, kalau misalkan dari kebun sini nggak cukup kok cuman kopi gayo luwak ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu proses kopi itu banyak teman-teman ya, proses kopi ya. Untuk itu ada proses semi wash ya, itu yang biasa ya. Kemudian ada proses full wash kalau proses setelah pasca panen ya. Kemudian ada proses honey, ada proses natural, ada proses wine. Jadi banyak teman-teman, makanya beraneka ragam orang jual kopi gayo jenis apa dengan proses seperti ini, dan harganya berbeda-beda karena rasanya pun juga berbeda-beda, karena kesulitan memprosesnya pun juga berbeda-beda teman-teman, tergantung tingkatannya ya. Kalau kopi yang kalau jenis kopi yang paling mahalnya itu yang jenis kopi Arabica gayo luwak ya teman-teman ya. Nah setelah itu baru kopi gayo Arabica wine, karena prosesnya lama untuk memproses kopi gayo wine. Kopi gayo Arabica wine itu sendiri kopi yang rasanya menyerupai wine tapi tidak ada campuran wine, nggak ada alkohol, karena memang kopi gayo sendiri yang murni untuk bahan diproses menjadi kopi gayo Arabica wine ya. Karena prosesnya itu fermentasi ya, nggak ada bantuan bahan lain teman-teman. Nah dan kemudian yang di bawah, yang ketiga termahal itu adalah kopi gayo Arabica natural. Kalau itu dia nggak difermentasi teman-teman, tapi dia kopi setelah dipetik ini langsung dijemur dengan kulitnya. Nah kenapa mahal? Karena penjemurannya sangat lama ya kalau kopi gayo Arabica natural tuh, karena dia dijemur dengan kulit ya, jadi lama. Walaupun tak selama wine, tapi tetap aja dia kalau untuk bisnis kopi dia waktunya lama ya untuk memproses kopi gayo natural. Nah kemudian di bawahnya itu ada kopi gayo honey. Kopi gayo honey itu kan kopi yang biasanya disebut dengan kopi madu ya. Kopi madu ya, proses honey, karena dia manis, karakter kopinya manis tapi nggak ada dicampur dengan madu teman-teman. Cuman hanya sebutannya saja, karena prosesnya itu dia tanpa pencucian. Jadi kopi lendir, kopi yang daging kopi kan itu kan rasanya manis tuh, waktu langsung dijemur bijinya, langsung dijemur. Ketika penjemuran itulah dia tersalurkan rasa manisnya ke biji hijaunya tadi dengan bantuan cahaya matahari. Tapi ada tingkat kegagalannya juga teman-teman, kalau salah-salah kita memprosesnya bisa jadi nggak jadi teman-teman ya. Kemudian ada kopi gayo Arabica longberry, itu varietas ya, di kebun kita nggak ada kita tanam kopi gayo Arabica longberry teman-teman ya. Nah kalau kopi gayo piberry itu sortiran kalau hasil panen ini kita pilih nanti biji-biji yang bulat atau yang tunggal ya, itu gabungan kopi itu sebenarnya, ada 2 buah kopi jadi satu. Nah itu namanya kopi gayo piberry atau kopi lanang atau kopi jantan, yang kata orang katanya bisa meningkatkan vitalitas pria teman-teman, tapi saya nggak tahu, cuman itu kata orang ya. Nah kemudian ada juga kopi gayo proses full wash teman-teman. Nah kopi gayo proses full wash ini kopi yang dicuci bersih teman-teman, kebalikan dari honey, tapi dia direndam dulu, ada yang perendamannya 24 jam, ada yang 24 jam, ada yang 36 jam. Dan rata-rata dia itu per 6 jam sekali kita ganti dengan air yang baru ya. Habis itu baru cuci bersih sampai nggak ada daging kopi yang nempel. Nah, itu baru dijemur sampai kering, kira-kira 3-4 hari. Setelah itu baru kita kupas kulit gabahnya dan biji hijaunya itu, baru kita sortir lagi, kita pilih kopi yang biji yang bagus, baru kita pakai untuk bahan membuat bubuk kopi gayo full wash tentunya ya.
kopi gayo full roast, dan kopi specialty juga yang dari sini teman-teman. Nah, yang selain itu ada juga kopi yang proses yang paling murah ya, itu kopi prosesnya semi wash teman-teman. Itu proses semi wash itu proses biasa. Dia semi wash itu artinya dia kopinya itu habis digiling, dibiarkan sebentar, langsung baru dibiarkan 1 malam, habis itu habis dicuci langsung dijemur teman-teman. Jadi nggak pakai direndam, langsung dicuci aja, dan prosesnya seperti biasa sampai kering teman-teman ya. Nah, dan di bawah itu yang lebih murah lagi ya jenis kopi Arabica, jenis kopi robusta. Tapi di sini kita tidak ada tanam kopi robusta karena ketinggiannya sangat di atas 1000 mdpl, sangat tidak cocok untuk jenis tanaman kopi robusta ya. Sangat tidak cocok. Nanti kalau kita paksa produksinya sedikit ya teman-teman ya, dia tetap bisa tapi produksinya sedikit. Jadi kan kita tidak, kalau dalam dunia bisnis nggak dapet ya. Kemudian ada juga kalau misalkan teman-teman pernah dengar namanya kopi saring. Nah, kopi saring itu jenis kopi ada Arabica dan Robusta. Nah, itu dia G2 yang dipakai. G2 itu hasil sortiran yang bagus dan yang tidak bagus. Yang tidak bagus tadi kita pakai untuk kopi saring ya. Kopi saring, kalau teman-teman pernah minum kopi saring seperti itulah dia ya. Jadi itu sekilas proses kopi ya, bukan jenis kopi dari pohon, itu berdasarkan dari prosesnya teman-teman. Kecuali yang varietas long berry, kalau itu memang jenis kopi, tapi dia nggak ada di saat kita tanam di sini, dan robusta juga nggak ada kita tanam di sini kok. Selain itu tadi semua proses. Karena dengan proses dia berbeda harganya, karena kan setiap prosesnya ada kerumitan tersendiri. Yang paling rumit itu yang paling mahal, dan yang paling susah didapat itu yang paling mahal, yaitu kopi gayo luwak tentunya. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya di kolom komentar, boleh juga di kolom komentar video kita. Nah, oke. Ya mungkin sampai di sini dulu lah video kali ini kan, keliling-keliling kopi. Nah, insya Allah ini bulan Ramadan udah panen lah kita, karena ini hijaunya pun sudah hijau tua ya. Jadi insya Allah ya, nanti kita kita post lagi video terbaru pada saat pemanenan teman-teman ya, biar teman-teman tahu ya kopi kalau yang sudah masa panen seperti apa ya perkebunannya ya. Jadi silahkan ya, sebelumnya silahkan like lah video video ini, dan kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe biar saya semangat untuk membuat video-video terbaru ya. Nah, ini jalannya, ini depan tuh ada tempat wisata nih, kebun kita itu, itu tempat wisata Bukitelong. Nah, ini ada rumah-rumah penginapannya juga. Nah, itu itu istri sama keponakan saya itu sedang berjalan, oke. Nah, ini jalannya kan. Kalau pemandangannya cantik di sini, indah, sejuk, udaranya pasti sejuk, segar, dingin sekali. Jadi di sini rame teman-teman. Kalau Sabtu Minggu rame, orang berwisata berliburan kemari rame kan, dan ada juga orang yang mau naik gunung juga. Ini tempat persinggahannya teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini dulu lah video kita pada kali ini kan. Nah, kita berjumpa lagi di video berikutnya nanti ya. Insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.